Halo teman-teman semua, di video kali ini saya akan membahas tentang sistem gerak pada manusia pada mata kuliah komputer. Namun sebelum itu, perkenalkan nama saya Adonia Anastasia Bani dengan NIM 141230008, Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Katolik Widya Mandira. Topik-topik pembahasan. Yang pertama, rangka. Yang kedua, sendi. Yang ketiga, otot. Rangka. Rangka merupakan alat gerak aktif terdiri kurang lebih dari 206 tulang tersusun oleh tulang rawan atau kartilagi dan tulang sejati atau osteon. Tulang-tulang pada manusia dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama, tulang kepala atau tengkorak. Teman-teman bisa melihat gambarnya di samping. Tulang kepala adalah rangkaian tulang yang membentuk struktur kerangka kepala manusia atau hewan vertebrata. Fungsinya adalah melindungi otak dan struktur saraf lainnya di dalam kepala serta memberikan bentuk dan kekuatan pada bagian kepala tubuh. Selanjutnya, tulang badan. Tulang badan sendiri dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama, tulang belakang. Yang pertama, tulang belakang, yang juga dikenal sebagai tulang punggung atau columna vertebralis, adalah struktur tulang yang membentuk sumbu tengah kerangka tubuh manusia atau hewan vertebrata. Tulang belakang terdiri dari serangkaian tulang belakang yang bersendi satu sama lain, melindungi sumsum tulang belakang dan memberikan dukungan struktural serta fleksibilitas bagi tubuh. Teman-teman bisa melihat gambarnya. Yang kedua, tulang rusuk dan tulang dada. Tulang rusuk adalah rangkaian tulang melengkung yang berhubung dengan tulang belakang di bagian belakang dan setrum pada bagian tubuh manusia. Fungsinya adalah memberikan perlindungan terhadap organ-organ vital seperti jantung dan paru-paru. Sementara itu, tulang dada merujuk pada seluruh struktur tulang yang membentuk dinding dada, termasuk tulang rusuk, tulang setrum, dan tulang iga atau costal. Tulang dada berfungsi untuk melindungi organ-organ vital dalam rongga dada serta memberikan sokongan struktural bagi tulang rusuk dan area dada secara keseluruhan. Yang ketiga, tulang bahu atau gelang bahu. Gelang bahu merujuk pada bagian baju atau pakaian yang menutupi bagian bahu dan lengan atas. Gelang bahu biasanya dapat merujuk pada jenis hiasan atau detail tambahan pada pakaian yang menyoroti atau menonjolkan area bahu. Yang keempat, tulang panggul. Gelang panggul merujuk pada cincin atau struktur cincin di sekitar panggul atau pinggul, yang bertindak sebagai sambungan antara bagian atas tubuh dan bagian bawah tubuh. Gelang panggung juga dapat merujuk pada pakaian atau aksesoris yang dirancang untuk dipakai di sekitar daerah panggul, seperti sabuk panggul atau aksesoris mode sempurna. Tulang-tulang pada manusia dikelompokkan menjadi 3. Yang terakhir adalah tulang anggota gerak. Teman-teman bisa melihat gambarnya di samping. Tulang anggota gerak adalah kelompok tulang-tulang yang membentuk bagian ekstremitas atau anggota gerak tubuh manusia, termasuk lengan dan kaki. Tulang-tulang ini berfungsi untuk memberikan kerangka dan dukungan struktural yang penting, serta kemungkinan gerakan atau aktivitas fisik. Teman-teman bisa melihat gambarnya di samping. Kita masuk pembahasan yang kedua, yaitu sendi. Sendi adalah titik persinggungan antara 2 atau lebih tulang di dalam tubuh manusia atau hewan. Berdasarkan sifat geraknya, sendi dibagikan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, sendi mati atau sinartrosis. Sendi mati adalah kondisi di mana
terjadi penurunan atau kehilangannya kemampuan sendi untuk melakukan gerak atau aktivitas seperti biasanya. Ini disebabkan oleh berbagai kondisi termasuk cedera parah atau kondisi medis lainnya. Yang kedua, sendi kaku atau amyofiartrosis. Sendi kaku mengacu pada kondisi di mana sendi menjadi kaku atau sulit untuk digerakkan dengan leluasa. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk peradangan sendi, cedera, atau kondisi medis tertentu. Yang ketiga, sendi gerak atau diartrosis. Sendi gerak sendiri dibagi menjadi 5 bagian, yaitu sendi engsel, yang kedua sendi putar, yang ketiga sendi peluru, yang keempat sendi geser, dan yang kelima sendi pelana. Sendi engsel adalah jenis sendi di mana permukaan sendi bergerak dalam satu arah atau sebanding seperti gerakan membuka dan menutup seperti pintu. Sendi putar adalah jenis sendi di mana salah satu tulang dapat berputar atau memutar di sekitar sumbu panjangnya. Yang ketiga, sendi peluru. Sendi peluru adalah jenis sendi di mana permukaan tulang yang bersinggungan memungkinkan gerakan dalam berbagai arah. Yang keempat, sendi geser. Sendi geser adalah jenis sendi di mana permukaan tulang bergeser satu sama lain secara sejajar tanpa adanya putaran. Yang kelima, sendi pelana. Sendi pelana adalah jenis sendi yang memungkinkan gerakan bebas dalam berbagai arah, mirip dengan gerakan yang terjadi ketika kaki menaiki pelana kuda. Pembahasan yang terakhir yaitu otot. Otot merupakan alat gerak aktif yang dapat berkontraksi atau mengerut dan berelaksi atau mengendur. Berdasarkan bentuk dan sifat kerjanya, ada 3 jenis otot, yaitu yang pertama, otot polos. Disebut otot polos, alat dalam atau otot tak sadar. Terdapat pada saluran pencernaan, pernapasan, ekskresi, dan pembuluh darah. Yang kedua, otot lurik. Otot lurik disebut otot serang lintang atau otot rangka atau otot sadar. Otot ini terdapat pada rangka. Yang ketiga, otot jantung. Strukturnya mirip otot lurik, namun cara kerjanya seperti otot polos, hanya terdapat di jantung. Teman-teman bisa melihat gambar di bawah ini. Umur kakek sudah menua, namun tetap mencari kekasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya undur diri. Sekian dan terima kasih.